Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ramanda Firgiansyah dengan NIM 2104014. Di sini saya akan menjelaskan simulasi rangkaian sensor, yaitu antara lain yaitu satu potensiometer, kedua infrared proximity, ketiga proximity ultrasonik, keempat fototransistor, kelima solar panel, keenam LDR, dan yang terakhir ketujuh yaitu sensor infrared. Ya, di sini merupakan rangkaian pertama, yaitu rangkaian potensiometer. Potensiometer terdiri dari dua komponen, yaitu berikut: potensio serta ini DC volt. Langsung saja kita run. Di sini jika saya menaikkan nilai potensio, maka keluaran yang dihasilkan oleh potensio ke DC volt akan ikut naik. Dan sebaliknya jika potensio kita turunkan, maka hasil DC volt akan ikut turun. Dan yang kedua yaitu rangkaian infrared proximity. Di sini pada rangkaian infrared proximity terdiri dari beberapa komponen, yaitu objek, berikut infrared sensor, dan LED, terdapat ground dan VCC. Di sini jika objek menandakan angka 0 atau mati, maka LED akan tidak menyala. Dan sebaliknya jika objek menunjukkan angka 1 atau hidup, maka hasil keluaran yang dihasilkan oleh infrared akan menyala. Langsung saja kita run. Ya, di sini objek masih menunjukkan pada angka 1, angka 0 atau mati. Dan LED juga tidak menyala. Maka kita buktikan dengan kita nyalakan atau kita beri angka 1 pada objek. Ya, di sini sensor infrared menerima dari objek dan mengeluarkan berupa LED yang menyala. Sebaiknya kita matikan atau kita nolkan, maka LED akan mati. Selanjutnya pada rangkaian ketiga yaitu proximity ultrasonik. Proximity ultrasonik memiliki beberapa komponen, yaitu potensio, berikut ultrasonic sensor, serta Arduino yang telah diberi codingan atau telah diprogram sehingga dapat menjalankannya dan dapat mengeluarkan keluaran dari potensio ke ultrasonic sensor melalui Arduino dan ke virtual terminal. Berikut adalah virtual terminal. Langsung saja kita run. Ya, jika ini pada potensio menunjukkan angka 15%, maka pada virtual terminal, yaitu ini, akan menunjukkan angka sebagai berikut, yaitu 65 in, 167 cm. Saya coba naikkan potensionya, apakah akan berubah. Saya naikkan pada angka 58%, maka angka yang dihasilkan, yang dikeluarkan dan kita lihat pada virtual terminal akan menunjukkan angka 254 in, 650 cm. Jadi semakin tinggi potensio, maka akan semakin tinggi virtual
keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya, berikut rangkaian keempat, yaitu fototransistor. Fototransistor terdiri dari beberapa komponen, yaitu resistor masing-masing 1K, LED, serta baterai 5 volt, dan berikut adalah 4N25. Ini basis kolektor emitor, ini ground. Di sini menunjukkan objek yang masih pada angka 0 atau masih mati. Yang seharusnya jika masih 0 atau mati, maka tidak dapat basis dapat mengirimkan tegangan ke kolektor dan emitor, maka LED akan mati atau tidak menyala. Sebaliknya jika kita hidupkan atau diberi angka 1, maka LED akan menyala. Langsung saja kita run. Ya, di sini masih menunjukkan angka 1, angka 0, yang berarti LED masih mati. Saya akan coba hidupkan atau beri angka 1. Ya, di sini LED menyala, berarti basis berhasil mengalirkan ke kolektor dan emitor sehingga LED akan menyala. Ya, memasuki rangkaian kelima, yaitu solar panel. Berikut adalah solar panel dan berikut adalah DC volt. Solar panel menunjukkan pada angka, mari kita langsung run saja. Ya, solar panel berfungsi untuk menerima cahaya dan akan menunjukkan tegangan yang dihasilkan. Ini jika solar panel ini menunjukkan pada angka 5 volt. Solar panel akan bekerja jika dia menerima cahaya, baik cahaya matahari ataupun cahaya dari lampu. Memasuki rangkaian ke-6, yaitu LDR. Di berikut komponen rangkaian LDR dan komponennya, yaitu resistor masing-masing 10K, LDR1, LDR2, DC volt, serta ini ground. Dan berikut adalah sumber cahaya. Langsung saja kita run. Di sini pada LDR1 dengan cahaya yang kita dekatkan atau kita terangkan, maka keluaran DC volt yang dihasilkan menunjukkan pada angka 0,24 volt. Ini jika cahaya kita dekatkan atau terangkan. Maka saya akan coba menjauhkan cahayanya atau kita redupkan. Ya, ini pada DC volt menunjukkan pada angka 4,55 volt. Berarti jika semakin redup sumber cahaya, maka yang dihasilkan akan tinggi. Sebaliknya, jika kita dekatkan atau terangkan sumber cahaya, maka yang dihasilkan akan semakin rendah atau menurun. Dan pada LDR2, ini cahaya yang kita jauhkan atau kita redupkan, DC volt yang dihasilkan menunjukkan pada angka 0,83 volt. Dan saya akan coba dekatkan atau terangkan cahayanya. Ya, di sini muncul angka 4,76 volt. Berarti jika semakin terang cahaya, maka DC volt yang dihasilkan akan semakin tinggi. Dan sebaiknya jika kita turunkan atau kita jauhkan sumber cahaya, kita redupkan, maka di sini akan menurun
karena cahaya yang semakin meredup. Selanjutnya pada rangkaian ketujuh yaitu sensor infrared. Sensor infrared terdiri dari beberapa komponen yaitu potensio, dan infrared sensor serta disebut berikut ground dan ini VCC. Langsung saja kita run. Ya, di sini pada potensio saya atur pada angka 40%. Infrared sensor menerima dan menghasilkan keluaran disebut sebanyak 5 volt. Ini pada angka potensio 40%. Saya akan coba naikkan potensionya pada angka sekitar 70, masih menyala, masih menunjukkan keluaran yang dihasilkan pada angka 70%. Saya akan coba naikkan lagi pada angka 86, dan di sini keluaran tidak menghasilkan atau 0. Berarti di sini sensor infrared hanya menunjukkan ada dan tidaknya tegangan melalui potensio. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.